Ini hadiah dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte kepada Raja Pakubuwono keempat. Ini kotak musik dan piala porselen. Ini salah satu bukti bahwa dulu Keraton Surakarta sudah memiliki hubungan internasional. Halo Sobat Piknikers, pada episode kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu museum tertua di Indonesia, yaitu Museum Radia Pustaka. Sebelum lanjut buat sobat-sobat piknikers yang baru menemukan channel ini silakan untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Museum Radia Pustaka berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Surakarta. Museum Radia Pustaka ini beroperasi setiap hari, dari hari Selasa hingga hari Minggu, sementara hari Senin tutup untuk kegiatan perawatan museum. Jam operasional dari Museum Radia Pustaka ini, mulai dari jam 9 hingga jam 16 sore, dan kabar gembiranya, untuk memasuki museum tertua di Indonesia ini, tidak dipungut biaya alias gratis. Museum ini didirikan tanggal 28 Oktober tahun 1890 pada zaman Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9 oleh Kanjeng Raden Aryo Sosrodiningrat IV selaku Pepatih dalam Keraton Surakarta. Jadi Radia Pustaka ini awalnya didirikan oleh beliau dengan nama Yayasan Farman Radia Pustaka. Ini beliau adalah Patih Sosrodiningrat IV. Dia seorang patih pada masa Raja Pakubuwono X. Jadi awalnya dulu bukan di sini, tapi di dalam kepatihan di rumah beliau. Jadi tanggal 1 Januari, berdirinya tanggal 28 Oktober 1890. Itu juga berbarengan kalau kita peringati itu pas Hari Sumpah Pemuda. Kemudian pindah ke sini, ini namanya gedungnya dulu namanya Logika di Kolong. Ini dulu rumah tinggal orang Belanda. Jadi bangunan dan koleksinya merupakan benda cagar budaya. Dan pindah ke sini tanggal 1 Januari 1913. Dan ini memang awal sempat tinggal, jadinya bukan bangunan untuk museum ya, jadi nanti ada kamar-kamar. Kemudian koleksi kita ada berbagai macam jenis. Ada yang dari bahan batu, logam, kulit kerbau, kemudian naskah-naskah kuno. Ada patung kayu juga. Di bagian ruang depan sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan koleksi ikat belangkon atau penutup kepala khas Jawa, ada yang dari Solo maupun dari Yogyakarta. Selain itu sobat-sobat piknikers juga bisa menyaksikan berbagai koleksi tombak dan senjata lainnya. Di bagian ruang depan ini juga terdapat koleksi piala porselin dan kotak musik, yang merupakan hadiah dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte kepada Sinuwun Pakubuwono keempat yang merupakan Raja Keraton Surakarta Hadiningrat. Prancis Napoleon Bonaparte kepada Raja Pakubuwono keempat. Ini kotak musik dan piala porselen. Ini salah satu bukti bahwa dulu Keraton Surakarta sudah memiliki hubungan internasional. Setelah dari ruang depan, sobat-sobat piknikers bisa menuju ke ruang Tosan Aji dan Meriam. Di ruang Tosan Aji dan Meriam ini sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan koleksi berbagai macam keris dan tombak. Selain itu sobat-sobat piknikers juga bisa menyaksikan koleksi pedang dari Raja Amangkurat II dan juga tombak Pancasula. Selain itu juga ada koleksi meriam perunggu dari Sinuwun Pakubuwono ke-10.
Berikutnya sobat-sobat piknikers bisa memasuki ruang perunggu. Di ruang ini sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan koleksi berbagai patung dan arca yang terbuat dari perunggu. Selain itu ada pula beberapa prasasti yang bertuliskan huruf Jawa dan terbuat juga dari perunggu. Ini ruang perunggu ya. Di dalam menyimpan berbagai macam koleksi dari logam, ada dari perunggu, dari tembaga, kuningan. Ruangan ini sebagian besar merupakan koleksi kita perwujudan dari dewa. Peninggalan Hindu Buddha diperkirakan dari abad 7 sampai 10 Masehi. Ada juga beberapa prasasti. Ini ada prasasti Mantiase. Mantiase ini apa nggak? Boleh bilang sejarah kota Magelang. Setelah dari ruang perunggu sobat-sobat piknikers bisa menuju ruang keramik untuk menyaksikan berbagai koleksi keramik dan kristal milik dari Keraton Surakarta. Koleksi kristal dan keramik. Jadi ini disimpan piring sewon. Piring sewon ini menggambarkan tradisi budaya orang Jawa gitu. Biasanya untuk memperingati 1000 hari orang meninggal. Jadi kalau dalam petungan Jawa itu biasa ada orang meninggal itu biasa ada 3 hari, 7 hari, 40, menjadi 100, menjadi sampai pintu sampai jauh. Jadi ini intinya gini, untuk mengenang siapa beliau. Makanya banyak juga dulu seperti benda-benda ini. Di sini ada benda-benda yang dipakai sehari-hari. Piring sewon ini dipakai sehari itu tujuannya untuk mengingatkan. Jadi kadang kalau kita ke tempat orang nikahan itu biasanya souvenirnya itu pasti benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tujuan untuk mengingat. Untuk mengingatkan. Iya. Kalau ini kristal ya? Kristal. Koleksi kristal. Oke. Menggambarkan apa? Ada tempat dua yang gelas, piring. Selanjutnya adalah ruang wayang dan gamelan. Di ruangan ini ada 481 koleksi berbagai jenis wayang dan ada juga koleksi gamelan Slendro Pelok yang merupakan peninggalan Kanjeng Raden Aryo Sosrodiningrat keempat. Dan juga ada gamelan Larasadi yang diciptakan oleh Ki Pontowiono pada tahun 1920. Jadi dulu Kamar di Pusaka ini selain untuk belajar tentang naskah, di sini juga diadakan privat gamelan, privat perjalanan. Ini ada wayang Wahyu untuk ceramah agama Katolik. Ini tokoh malaikat. Kemudian wayang Londo Uwong. Di sebelahnya ada wayang Kaper, wayang kulit Cirebon, wayang kulit Doporo. Kemudian wayang Klitik di sebelahnya. Di atasnya wayang Bayen, juga lebih kecil, biasanya untuk belajar mendalang anak kecil. Kemudian wayang Suket. Kemudian ini wayang Klitik sama seperti yang bawah. Dan di sebelahnya ini wayang Beber. Nah, jadi boleh saya bilang gini ya, nenek moyang kita udah buat komik. Jadi ini buat diperhatikan, buat diceritakan. Jadi dulu ada komunitas komik Indonesia juga kunjung ke sini ketika kita memperingati Suro, bulan Suro kita ada kegiatan itu, kita mengisi salah satu panitia acaranya komunitas komik Indonesia. Mereka juga ternyata kita udah begitu komik, bukannya Jepang ya. Nah, ini juga ada film nanti diceritakan, kemudian diceritakan lagi. Jadi ini juga sudah jarang sekali komentatornya.
sekarang sudah dibikin apa ya, Animasi. Iya. souvenir hanya untuk pajangan saja. Jadi kalau nggak salah waktu pas kita melakukan panggilan gambar ini dalam yang masih eksis itu ada satu di Pacitan, dua di Gunung Kidul. Di ruang gamelan dan wayang ini sobat-sobat piknikers juga bisa menyaksikan koleksi mesin ketik kuno yang cukup unik, yaitu mesin ketik dengan huruf Jawa atau Hono Coroko. Selanjutnya sobat-sobat piknikers bisa memasuki ruang memorial. Di ruangan ini kita bisa menyaksikan lukisan Raja-Raja Surakarta dan lukisan para pengelola Museum Radia Pustaka terdahulu. Dan di ruang memorial ini kita juga bisa menyaksikan replika kantor Kanjeng Gusti Hadiwijoyo. Dan di sebelah timur dari sebelah kiri itu Sinuwun Pakubuwono ke-9, 10, 11, 12. Museum Radia Pustaka ini juga mempunyai koleksi uang kuno dari berbagai negara, baik uang kertas maupun uang logam. Ada juga ruang miniatur, yang menyajikan koleksi miniatur Masjid Demak, dan juga miniatur komplek makam Imogiri yang merupakan komplek makam Raja-Raja Mataram, baik Yogyakarta maupun Surakarta. Di Museum Radia Pustaka ini juga mempunyai koleksi manuskrip atau kitab-kitab Jawa kuno, dan ada sekitar 400 manuskrip tersimpan di ruang manuskrip ini. Selain ruang manuskrip Museum Radia Pustaka ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang menyajikan koleksi buku-buku tentang budaya, seni, dan sejarah dalam berbagai bahasa. Dan perpustakaan ini terbuka untuk umum. Dan yang terakhir sobat-sobat piknikers bisa melihat-lihat koleksi arca dan patung dari abad ke-7 yang ada di Museum Radia Pustaka ini. Nah demikian tadi liputan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan bagi sobat-sobat piknikers yang suka dengan video ini silakan tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih.